Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Dalam video kali ini saya akan mereview sepatu bola dari Kalsi. Karena sebelumnya saya juga udah review Kalsi Valor dan hari ini saya akan mereview Kalsi Vicious. Nah, sebelumnya kita lihat boxnya dulu. Dia berbeda dari box sebelumnya ya, karena sebelumnya itu warna orange seperti ini, seperti produk luar Nike, logo Kalsi di sini. Simple sebenarnya, ini udah bagus banget. Tapi nggak tahu kenapa Kalsi berubah jadi seperti ini, kelihatan cuman polosan dan ada tulisan Kalsi besar di sini, dan tetap sama aja sih sebenarnya, ada tag label di sini, dan di sini ada akun sosial media dari Kalsi. Teman-teman bisa follow Facebook dan official akun Instagramnya. Maka langsung aja kita buka, dan ini dia sepatunya. Nah, untuk Vicious ini adalah generasi terbaru setelah Valor. Jadi setelah Valor keluarlah Vicious, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, apa aja sih material yang dipakai oleh sepatu ini? Apa perbedaan dari seri Valor? Nanti kita bandingin aja ya, karena sini udah ada Valor walaupun kemana udah saya review. Nanti kita bandingin aja biar teman-teman bisa ada gambaran apa sih bedanya Vicious dan Valor. Nah, pertama dari segi uppernya. Sebenarnya untuk uppernya memiliki ketebalan yang sama, cuman untuk upper bagian luarnya untuk Vicious ini nggak ada teknologi apapun, jadi tetap biasa. Kalau untuk Valor kan dia ada X control di bagian upper luarnya, ini dia keset, nggak licin. Kalau untuk Vicious ini dia lebih licin karena untuk motif-motifnya ini dia model printing gitu, tapi ini nggak gampang hilang ya, dan ini ngebuat sepatu ini jadi sedikit licin kalau kita pakai dalam kondisi lembab dan dengan corak warna yang macam-macam, jadi kelihatan lebih ngejreng gitu aja sepatu untuk seri Vicious ini. Nah, untuk bandrol harganya sendiri memang sedikit berbeda. Untuk seri Valor dibanderol dengan harga 329.800, dan untuk seri Vicious dia dibanderol dengan harga 299.800, ya selisih sekitar 30 ribuan. Jadi teman-teman bisa perbandingan, nanti bisa beli yang mana sesuai budget teman-teman. Nah, untuk perbedaan yang lainnya nggak terlalu begitu kerasa sih, nggak terlalu begitu jauh perbedaannya. Untuk bagian uppernya seri Valor ini kan di bagian depannya ini X control, jadi dia lebih memudahkan untuk kontrol, dan untuk bagian yang bermotif ini dia sedikit lebih tipis. Dan untuk seri Vicious dia full dengan uppernya itu nggak ada motif atau teknologi apa-apa, jadi ini benar-benar tebal untuk keseluruhannya. Nah, untuk pemakaian sendiri sebenarnya untuk awal-awal sama aja sih. Untuk seri Valor ini awal-awal pakai saya tuh sedikit licin ya, jadi apalagi sepatu ini cocok banget untuk tipe kaki lebar atau wide. Jadi ketika saya pakai sepatu ini benar-benar licin di bagian dalamnya. Ketika kita berakselerasi kerasa banget sepatu kita ya, kaki kita itu goyang-goyang di dalam. Ditambah dengan seri Vicious ini juga sama aja, jadi upper dalamnya itu menurut saya untuk Kalsi masih licin, jadi di situ. Tapi untuk 2 kali 3 kali pakai gitu ya udah enak banget. Kemarin saya pakai yang seri Valor itu upper dalam dan luarnya udah soft, jadi soft banget. Teman-teman bisa lihat untuk seri Valor seperti ini. Tapi untuk seri Vicious sih karena dia keseluruhan tebal jadi sedikit lebih kaku ya, tapi tetap empuk, soft, karena memang hampir keseluruhan upper bagian dalamnya itu busa. Jadi walaupun busanya itu nggak tebal gitu loh, kelihatan tebal, tapi waktu kita pakai itu dia kempes, jadi dia lebih tipis. Nah, bedanya lagi di bagian lidah. Di bagian lidah untuk Valor sendiri dia benar-benar tipis, hanya satu layer, jadi seperti ini. Untuk seri Valor dia seperti upper bagian keseluruhannya, jadi dia tebal. Di sini ada busanya, jadi dia lebih tebal daripada seri Valor untuk bagian lidahnya. Nah, untuk solnya sendiri sebenarnya sama aja, menggunakan teknologi X-Lite, dia sama, dan chrome. Bedanya chrome-nya untuk seri Vicious dia lebih banyak daripada seri Valor. Kalau Valor dia di bagian belakang, dan ini Valor warna dasarnya hitam, jadi ketika ini pudar dia akan berubah menjadi hitam. Dan untuk seri Vicious dia untuk colorway yang ini dia warna dasarnya yang hijau volt ini, jadi nanti ketika warna hitam dan orange ini pudar dia akan berubah menjadi volt, jadi warna dasarnya adalah ini.
Nah, apa sih keunggulan dari Kalsi sendiri untuk produk yang sekarang ya? Ini menurut saya untuk udah cukup baik banget karena untuk bagian tumitnya atau kunciannya di bagian tumit ini Kalsi benar-benar menurut saya enak banget. Jadi ketika kita pakai akselerasi atau lari sprint dia nggak mudah kayak lepas gitu. Kalau ada beberapa produk brand lain gitu ya, ketika kita pakai sepatunya itu berasa melepas, jadi kuncian di bagian uh, tumitnya itu kurang banget. Cuman untuk Kalsi kedua sepatu ini memiliki kuncian yang sangat-sangat baik menurut saya, jadi ini cocok banget buat teman-teman. Dan untuk talinya sendiri sebenarnya masih sama aja, dengan jenis sama aja, dan untuk insole-nya pun sama aja. Untuk insole dia teknologinya sama aja, X-Lite Text. Jadi untuk insole-nya dia lebih keset gitu. Cuman untuk bagian dinding-dinding uppernya dia sedikit lebih licin ketika kita baru pertama kali pakai. Jadi untuk kita beli sepatu terus dipakai buat match gitu, saya nggak ngerekomendasiin itu. Jadi harus dipakai 2 atau 3 kali main dulu agar kita break in atau nyaman dengan sepatu ini. Nah, kemudian dengan beratnya, untuk beratnya Vicious lebih ringan daripada Kalsi Valor, walaupun Kalsi Valor ini sebenarnya cukup ringan juga karena kemarin udah saya bandingin di Instastory akun lokal JR itu, saya bandingin dengan sepatu bola Specs Mark Lock SE yang merah biru itu beratnya 190 dan ini beratnya 192, hanya selisih 2 gram dengan sepatu yang termasuk dalam kategori ringan dari Specs yaitu akselerator Lightspeed. Nah, untuk seri Vicious sendiri beratnya adalah 180 gram, jadi lebih ringan ini 12 gram karena ini 192, ini 180 gram untuk size yang sama. Dan kemarin udah saya bandingin dengan Specs yang size-nya sama karena memang sepatu saya sendiri. Nah, mungkin itu sih sedikit review dari saya perbandingan dengan seri Valor dengan Vicious, nggak jauh beda. Dan saya untuk kedua sepatu ini nggak lecet sama sekali walaupun pertama kali pakai. Jadi benar-benar bagian tumitnya ini dapat banget kunciannya dan nyaman banget. Nah, biasanya banyak yang tanya sepatu ini cocok untuk posisi apa. Untuk menurut saya lebih cocok dalam posisi gelandang atau pemain bertahan atau kiper. Jadi karena ketebalan uppernya, jadi kita bisa meminimalisir benturan, jadi nggak sakit kalau kita jadi back. Pemain bertahan kan sering kontak dengan musuh ya, jadi sepatu ini cocok banget buat teman-teman yang berposisi sebagai pemain bertahan. Oke, mungkin aja review sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram lokal JR di Instagram. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih.